Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar Rosat TV dan Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita. Kemarin telah kita bahas terkait dengan banyak hal ataupun perkara-perkara yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, sementara itu termasuk perbuatan syirik. Kita telah membahas gelang, ya tentunya gelang yang kita maksud yaitu gelang yang diyakini membawa keberuntungan, yang diyakini menolak kemudaratan, serta diyakini dapat memberikan penyembuhan. Sementara tidak bisa dibuktikan dari sisi ilmu medis, maka gelang yang dipakai seperti ini termasuk perbuatan syirik. Ini sudah kita bahas panjang lebar pada kajian yang lalu. Demikian juga yaitu mengambil berkah, mengalap berkah dari benda-benda, seperti pohon, batu, atau bekas-bekas jejak orang-orang soleh, atau kuburan yang dianggap penghuninya adalah orang soleh, maka hal ini juga bisa jatuh pada kesyirikan, sebagaimana yang telah kita bahas pada kajian lalu secara panjang lebar. Kita juga Khafiddin sudah menyinggung terkait dengan memakai jimat, ya, apapun jenis jimatnya, maka itu termasuk tidak dibolehkan. Baik, sekarang kita masuk pada sihir. Sihir merupakan satu ilmu yang memang diakui dalam Islam. Bahkan barang siapa yang tidak yakin dengan adanya ilmu sihir, dia dikhawatirkan jatuh pada kekufuran. Mengapa demikian? Karena Islam mengakui adanya ilmu sihir. Disebutkan dalam Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Dan bukan Sulaiman yang kafir, tetapi
Setanlah yang telah kafir karena mereka mengajarkan ilmu sihir. Ilmu sihir ini ikhwah itu sudah lama ada. Dan puncak kejayaan ilmu sihir ini ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sehingga orang-orang yang ahli ilmu sihir itu menjadi orang-orang dekatnya Fir'aun. Bahkan untuk menentang Nabi Musa pun Fir'aun menggunakan keahlian ilmu sihir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Malah tukang-tukang sihir itu beriman kepada Nabi Musa alaihissalam karena mereka bisa membedakan mana yang ilmu sihir dan mana yang mukjizat. Dan ilmu sihir tersebut sampai sekarang ada. Di tanah air kita Indonesia juga ada. Jadi ilmu sihir itu ada, ya, diakui dalam Islam. Hanya saja Islam tidak membenarkan mempelajari ilmu sihir. Makanya dalam ayat yang kita sebutkan tadi, ya, wa ma kafara Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman yang kafir, walakinna syayatina kafaru, tapi yang sebenarnya yang kafir adalah setan, bukan Nabi Sulaiman. Kenapa? Mengapa setan yang kafir? Yu'allimuna an-nasa sihr, karena setanlah yang telah mengajarkan manusia ilmu sihir. Jadi seorang muslim tidak dibolehkan mempelajari ilmu sihir. Mereka yang mempelajari ilmu sihir dan yang mengajarkan ilmu sihir, maka orang tersebut kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu sihir merupakan satu perkara yang sangat dilarang dalam Islam. Dan banyak orang melakukan tindak kejahatan dengan cara ilmu sihir, apakah dengan menyantetnya. Dan mereka yang melakukan kejahatan dengan ilmu sihir ini tidak bisa diberikan tindak pidana. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya orang bisa tiba-tiba mati dikarenakan busung misalnya? Ya, bisa seorang itu menemukan paku misalnya, paku yang 5 inci di dalam perut seseorang. Bisa ada kaca dalam perut seseorang. Itu bisa saja terjadi. Itulah ilmu sihir. Itulah jahatnya ilmu sihir. Ya, itulah jahatnya ilmu sihir. Makanya ilmu sihir ini dilarang dalam Islam. Ya, ilmu sihir ini dilarang dalam Islam. Ikhwati fillah rahimanallahu iyyakum. Mengapa ilmu sihir ini dikategorikan perbuatan syirik? Itu bisa ditinjau dari 2 sisi. Sisi pertama, ikhwah, yaitu ilmu sihir ini yaitu ilmu yang mereka menggunakan setan. Yastakhdimuna syayatin, mereka menggunakan setan sebagai teman mereka, ya. Dan mereka juga berhubungan dengan setan dengan cara-cara apa saja yang bisa mendekatkan diri mereka kepada setan. Dan umumnya apa yang diminta oleh si setan ini adalah perkara-perkara yang memang tidak dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, ikhwah, yaitu mereka telah berani menyatakan mengetahui ilmu gaib. Dan sementara yang tahu ilmu gaib itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwah, ya, ilmu sihir ataupun sihir ini termasuk perkara kesyirikan dan diharamkan dalam Islam. Bahkan pelakunya atau orang yang mempelajarinya bisa jatuh kepada kekafiran. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'a mubiqat, jauhi kalianlah 7 perkara yang dapat membuat kalian binasa.
Qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah yang 7 yang bisa membuat seorang itu binasa? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Wasihir, sihir. Qatlun nafsil lati haramallah illa bil haqq wa aklu riba, yaitu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Wa aklu riba, makan riba. Wa aklu yatim, dan makan wa aklu mal yatim, dan makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, dan orang yang lari di saat pertempuran. Yang kedelapan, qadful muhsanatul ghafilat mu'minat, mereka yang menuduh wanita-wanita mukmin yang baik-baik berbuat zina. Dan di antara yang 7 yang membuat seorang itu bisa mendatangkan malapetaka, maka ya di antara yang 7 ini ada yaitu ilmu sihir. Demikian. Kemudian selanjutnya ikhwatiddin, perdukunan. Ya, dukun ini merupakan satu perkara yang sangat masyhur di negara kita ini. Perdukunan. Ikhwah, ada sebuah hadis yang menyebutkan man ata kahinan aw arafan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun tukang ramal, maka tak diterima sholatnya selama 40 hari. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan, fasaddaqahu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal, lantas dia percaya dengan tukang sihir dan tukang ramal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, berarti orang tersebut sudah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam 2 hadis ini ikhwah, itu ada 2 tingkatan. Yang pertama, mereka yang hanya mendatangi dukun atau tukang ramal. Hanya sekedar datang. Mungkin ada seorang yang iseng, ya, iseng dia datang ke tukang ramal, ya dia nggak percaya, misalnya dia nggak percaya, tapi dengan datangnya saja dia ke tukang ramal atau ke dukun, datang saja ikhwah, itu sudah tak diterima sholatnya selama 40 hari. Itu belum lagi dia percaya, sekedar datang, apapun niatnya. Karena Rasulullah katakan, man ata arafan au kahinan, man ata kahin aw arafan lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Yang datangi dukun, yang datangi tukang ramal, maka tak diterima salatnya 40 hari. Itu sekedar datang, belum dia percaya. Kemudian yang nomor 2, yaitu mereka yang dia mendatangi dukun atau tukang ramal, lantas dia percaya apa yang dikatakan Pak Dukun tersebut. Dia percaya apa yang dikatakan tukang ramal tersebut. Yang ini lebih parah dibandingkan yang pertama, yaitu Rasulullah katakan faqad kafara bima unzila ala Muhammad, berarti orang ini telah kafir terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwah, kita harus berhati-hati, ya. Kita harus berhati-hati dengan yang namanya dukun ataupun tukang ramal. Yang lebih membuat miris hati lagi ikhwah, terkadang mereka ini datang melalui media pertelevisian dan kita nonton di situ, nongkrong di situ. Sementara acaranya adalah acara perdukunan atau acara-acara tukang ramal. Dan kita ikut menyaksikan acara tersebut, hadir di rumah kita mengikuti acara tersebut. Ikhwah, saya mengkhawatirkan ini termasuk yang pertama. Kalaupun kita nggak percaya, hanya sekedar asik-asik saja, ya, sekedar asik saja melihat acaranya. Tapi ikhwah fiddin, ingat hadis yang pertama, yang mereka datang, kemudian dia sekedar datang, dia menyaksikan, maka tak terima sholatnya 40 hari. Saya khawatir
para pemirsa televisi di rumahnya yang mengikuti acara perdukunan, acara ramalan atau apalah namanya, ya saya khawatir dia jatuh kepada hadis yang pertama tadi. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Apalagi kita lihat sekarang, dukun itu bukan lagi dukun sekarang itu sudah dukun milenial. Tidak lagi seperti dukun-dukun terdahulu. Dukun terdahulu rambutnya gondrong, wajahnya seram, bajunya hitam, ya, ikat rambut hitam. Intinya begitu seorang mendekati Pak Dukun ini sudah ada aura mengerikannya, itu sudah ada. Sekarang ini ikhwah, dukun itu tidak lagi pakai stylenya seperti itu. Stylenya sudah ada yang style orang soleh, pakai gamis, pakai sorban, jenggot, kemudian tangannya ada tasbih, ya, selalu bertasbih dia. Tetapi aktivitasnya aktivitas dukun. Ya. Ketika seorang ada mendatangi dia katakan, kamu sedang bertengkar ya dengan keluargamu, dengan istrimu. Sehingga yang datang itu merasa takjub, Syekh ini tahu, Ustadz ini tahu kalau saya bertengkar dengan istri saya. Berarti dia punya panca indera yang keenam misalnya. Ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Manusia itu normalnya punya panca indera yang 5, tidak ada yang 6. Kita tidak tahu apa yang terjadi jauh di dalam tempat kita. Bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi di balik tembok rumah kita. Ya. Kalau tidak diberitahu oleh seseorang atau melalui via CCTV misalnya, kita tidak tahu karena kita manusia, panca indera kita hanya 5. Tapi kalau ada orang yang mengetahui apa yang tidak dicapai oleh panca inderanya, berarti dia ada sesuatu. Ya, ada sesuatu. Oleh karena itu ikhwah, berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah. Walaupun dia dalam bentuk orang soleh, berhati-hatilah. Apa ciri-cirinya ikhwah? Kalau ada orang datang berobat, kemudian dia bacakan baca Al-Fatihah misalnya, lantas dia katakan, coba besok kamu datang membawa ayam hitam yang kulitnya hitam dan ini hitam. Nah, itu tanda-tanda lah itu sudah. Ya, sudah tanda-tanda itu. Atau dia suruh bawa kemenyan, atau dia suruh hal-hal yang biasa diminta oleh para dukun. Itu hati-hati dengan seperti ini. Hati-hati dengan seperti ini. Karena ikhwah, dalam masalah penyembuhan penyakit itu ada 2. Yang pertama, medis dan non-medis. Kalau dia terkait dengan penyembuhan secara medis, maka artinya penyembuhan tersebut bisa dibuktikan secara medis. Tinggal apakah penggunaan cara medis itu dengan cara yang halal ataukah haram? Seperti apakah obat yang digunakan itu jenisnya jadi jenis yang halal ataukah haram? Kalau dia halal silahkan, kalau dia haram jangan. Yang kedua yang non medis. Yang non medis ini artinya tidak bisa dibuktikan secara medis, ya. Dan dia ada 2 ikhwah. Yang ada dalilnya, yang tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya seperti apa? Ruqyah. Ruqyah itu tidak bisa dibuktikan secara medis. Ada seorang sahabat yang membacakan Al-Fatihah ke seorang yang disengat binatang berbisa. Dia bacakan Al-Fatihah, ya. Kemudian dia ambil air liurnya, dia usapkan di tempat sengatan tersebut. Dia baca 3 kali. Apa yang terjadi di sana? Disebutkan dalam hadis tersebut, sepertinya dia seorang yang belum pernah sakit sebelumnya. Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Jadi kalau yang dia baca, ruqyah yang dibaca yaitu Al-Quran, ya, tidak ada masalah karena ada dasarnya. Ada yang tidak berdasar. Tidak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Misalnya apa ikhwah? Misalnya seorang yang berobat dengan cara apa ya, misalnya sakit gigi misalnya. Seorang yang sakit gigi, kemudian si pengobatnya
menyembuhkan sakit gigi dengan cara memakukan paku di dinding rumahnya misalnya. Ya. Setelah dia pakukan 3-4 kali, sembuh sakit gigi orang tersebut. Sekarang apa hubungannya antara sakit gigi dengan paku? Atau mereka yang melihat sakit dengan cara sembelih hewan. Ya ada terjadi kok. Ya, dia entah baca apalah, kemudian disembelihnya ayam, dia buka tuh ayam, dibedah ayamnya, dia lihat, oh bapak sakitnya paru-paru karena ini. Dia bisa lihat dari ayam. Terus gimana cara membuktikan secara medis? Demikian. Ini termasuk salah satu kahin. Makanya tidak dibolehkan. Demikian karena tidak bisa dibuktikan secara medis. Demikian ikhwatiddin. Tapi kalau yang disebut dengan alternatif akupuntur atau dengan pijat refleksi itu bisa dibuktikan. Ya. Itu bisa dibuktikan secara medis, walaupun dia tidak secara medis, tapi bisa dibuktikan. Demikian. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, maka berhati-hatilah kita, karena sering sekarang modusnya modus pengobatan, ya, modusnya modus pengobatan, tapi tanpa disadari di sana ada ritual-ritual kesyirikan yang itu dilarang dalam Islam. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Saking dilarangnya perkara ini dalam Islam, saking dilarangnya, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang memberikan hukum dan Umar bin Khattab menjatuhkan hukuman kepada dukun-dukun, kepada tukang sihir dengan cara yaitu dengan haddus sahir darbat bisayf. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan hukuman penyihir dipenggal lehernya. Hukuman penyihir dipenggal lehernya. Kata Umar bin Khattab bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Bajalah bin Abdah, qala dia berkata, kata Umar bin Khattab, ani qatulu kulla sahir wa sahira. Umar bin Khattab menuliskan memonya, perintahnya, keputusan khalifahnya agar semua penyihir-penyihir baik laki maupun perempuan itu dibunuh. Hukumannya hukuman mati. Selanjutnya ikhwatiddin, ya, sihir sudah, dukun sudah, kemudian at-tatayyur. Tatayyur ini ikhwah yaitu kalau bahasa kita sesuatu yang biasa kita anggap mendatangkan kesialan atau mendatangkan keberuntungan, ya. Dan hal ini banyak sekali di negara kita NKRI, banyak sekali keyakinan tatayur seperti ini. Namun sebelumnya perlu kita ketahui apa sebenarnya hukum tatayur ini. Dalam sebuah hadis, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, qala dia berkata, qala Rasulullah SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayur itu syirik, tatayur itu syirik. Tadi boleh kan? Sekali lagi yang dikatakan tatayur itu adalah menganggap beruntung atau sialnya sesuatu, atau sesuatu yang dianggap datang membawa keberuntungan atau membawa kesialan. Saya berikan contoh. Terkadang anggapan sial itu dikaitkan dengan angka. Ya, angka kesialan ini khafidin masing-masing negeri punya angka masing-masing yang dianggap sial. Tapi yang sudah menjadi kesepakatan mereka yang anggap sial itu angka 13. Coba perhatikan kalau para pemirsa melihat naik ke sebuah penerbangan, coba perhatikan. Terkadang ada di sana ya pesawat yang tidak menggunakan angka 13. Ada hotel yang tidak ada tingkatan 13-nya. Dari 12 langsung lompat ke 14. Tak pakai urutan 13. Kenapa? Karena menganggap 13 itu angka sial. Demikian. Ya.
Dan ini banyak terjadi, ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya ada angka keberuntungan. Nah, jadi ada angka sial, ada angka beruntung. Seperti angka 8 misalnya. Ada khilafiyah di antara mereka gitu kira-kira mengenai beruntung gak beruntungnya. Nah, namanya juga mereka hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman. Makanya ikhwatiddin, anggapan beruntung dan anggapan dapat membawa kesialan sesuatu ini termasuk tatoyur. Terkadang juga di negara kita ini ya, mengkaitkan angka-angka tersebut beruntung dan tidaknya itu terkait dengan nama, atau terkadang dikaitkan dengan nama lahir. Ikhwah, perlu perhatikan ikhwah. Itu angka-angka tidak akan mendatangkan kemudorotan dan tidak akan mendatangkan keberuntungan bagi kita. Yang membuat kita beruntung dan membuat kita itu rugi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendebat kaumnya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung kaumnya, dibiarkan yang besar, yang paling besar. Kemudian disitulah mereka berargumentasi hingga akhirnya kaumnya kalah dan berargumentasi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Ufil lakum walima ta'buduna ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa membawa keberuntungan, tidak bisa memberi kalian mudarat dan tidak bisa memberi kalian manfaat? Enggak layak. Karena memang yang namanya berhala itu tidak bisa membawa beruntung dan juga tidak bisa membawa mudarat. Apalagi harus disembah. Ya. Jadi beda tipis dengan angka-angka tersebut. Hanya saja angka-angka ini tidak disembah, itu aja. Tapi dianggap membawa sial, dianggap membawa keberuntungan. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Kecuali kalau angka-angka tersebut terkait dengan ibadah. Ya. Terkait dengan ibadah, ya kita harus kaitkan angka-angka tersebut dengan ibadah. Misalnya ini, ya, sholat yang 5 waktu, ya memang ada angka 5 di situ. Mengapa harus 5 waktu? Karena memang Rasulullah yang suruh. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Zuhur 4 rakaat itu ada angka 4 di sana. Kenapa angka 4? Karena Allah yang menyuruh. Itu namanya tauqifi, ya. Itu tauqifi karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang ada juga orang yang mengambil angka-angka ibadah ini dikaitkan dengan keberuntungan dia. Misalnya ini, dia membuka usaha, dia mau memulai usahanya tanggal 17. Loh, kenapa kan 17? Kenapa? Ada apa dengan 15? Ada apa dengan 16? Ada apa dengan 11? Kenapa dipilih harus 17? Mereka meyakini karena 17 adalah angka jumlah rakaat sholat sehari semalam. Ikhwah, ya, 17 itu 17 rakaat itu dikarenakan perintah Allah, tak terkait dengan yang lain-lainnya. Jangan dikira angka 17 menjadi angka keberuntungan. Nanti angka 5 karena 5 sholat sehari semalam itu sebuah angka keberuntungan. Enggak ada hubungan sama sekali. Ya. Angka 7 misalnya, tidak ada hubungan sama sekali. Angka 7 yang disebutkan dalam ibadah kita. Ya. Angka 7. Atau angka 7 juga ada disebutkan dalam Al-Quran. Yaitu hitungan Ashabul Kahfi. Demikian. Tapi ya hanya sebatas angka di situ saja. Tidak dikaitkan dengan yang lain-lain. Demikian ya. Jadi jangan kaitkan angka-angka ibadah dengan hal-hal yang lain. Dengan maksud kita anggap itu sebuah keberuntungan. Ini jatuh kepada kesyirikan. Ikhwah, ingat kajian yang lalu di mana Umar bin Khattab berkata, apa katanya? Di hadapannya ada Hajarul Aswad. Dan Hajarul Aswad ini batu dari surga. Tadinya dia putih, kemudian dia menghitam dikarenakan banyaknya yang maksiat yang dilakukan oleh umat manusia. Apa kata Umar bin Khattab terhadap Hajarul Aswad? Ya seolah-olah dia sedang bicara dengan Hajarul Aswad. Sebenarnya dia bukan mau bicara dengan Hajarul Aswad. Dia ingin mengajarkan orang-orang yang ada di sekitar dia.
Apa kata Umar bin Khattab? Inilah a'lamu annaka hajarun. Aku tahu, ikhwan. Aku tahu kamu itu adalah batu. La tadurru wa la tanfa. Kamu tidak bisa membawa mudarat, dan kamu juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbal. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku takkan menciummu. Jadi kenapa Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad? Karena dia lihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Titik sampai di situ. Dan titik hanya Hajar Aswad, bukan semua dinding Ka'bah diciumin. Ya, hanya Hajar Aswad. Demikian, bukan pula makam Ibrahim diciumi, bukan juga dinding Hajar Ismail itu diciumi, bukan juga kiswahnya Ka'bah diciumi. Sunnahnya itu hanya mencium Hajarul Aswad. Demikian ikhwatiddin. Untuk mengusap Hajarul Aswad, kalau nggak bisa dicium, diusap saja. Atau mengusap rukun Yaman, hanya di situ saja. Kenapa kita mengusap rukun Yaman? Dikarenakan apa? Dikarenakan ada sunnahnya, ada aturannya. Gimana sudut-sudut yang lain? Tidak ada sunnahnya mengusap sudut-sudut yang lain. Tidak ada sunnahnya mengusap-usap makam Ibrahim. Tidak ada, ya, tidak ada. Demikian. Jadi ini yang harus kita tekankan. Makanya kita harus bisa bedakan mana yang itu merupakan syariat, mana yang tidak. Jadi angka-angka yang terkait dengan syar'i laksanakan, kaitkan hanya dengan ibadah tertentu, jangan dikaitkan dengan yang lain-lain. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Terkadang juga kaum muslimin itu terpengaruh dengan yang masyhur mereka sebut dengan Feng Shui. Ini dia. Jelas namanya sudah Feng Shui. Itu kan dari agama Buddha. Dan ini banyak ikhwatiddin. Terkadang mereka kaitkan keberuntungan itu dengan warna. Ya, dengan warna. Terkadang mereka kaitkan artinya begini, rumah mereka seharusnya warna putih merupakan warna cerah yang dapat meraup keberuntungan, aura dan seterusnya. Ini semua syirik, tidak dibolehkan. Ada juga yang mengkaitkan keberuntungan itu dan kesialan terkait dengan hewan piaraan misalnya. Ya, sejak dia pelihara ikan lohan yang kepalanya itu semakin gede, semakin batang, semakin banyak rezeki yang dia bawa. Ikan, ya ikan, ikhwatiddin. Tidak ada hubungan dengan rezeki Anda. Yang memudahkan rezeki Anda itu Allah Subhanahu wa taala, bukan ikan lohan. Ada lagi mengkaitkan dengan pelihara burung perkutut misalnya. Semenjak dia letak burung ini depan pintu rumahnya, maka semakin banyak rezekinya. Tidak ada, ikhwatiddin. Ya. Ada lagi mengkaitkan dengan tata letak rumah. Kalau rumahnya menghadap timur, maka rezekinya bagus. Tapi kalau menghadap ke utara, kan ini semua perkara-perkara yang termasuk dalam tatayur, tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Ada juga dikaitkan dengan hari dan bulan. Kan sering kita dengar, kapan ini nikahnya? Mau cari hari baik bulan baik. Tapi cari hari baik bulan baiknya dia pergi ke dukun. Kemudian Pak Dukun mencocokkan nama kedua calon mempelai. Nama ini dicocok-cocokkan. Ini cocok ini yang untuk disatukan. Demikian. Melihat nama, seolah ini Pak Dukun tahu nasib mereka ke depan. Ini kalau dinikahkan, dipaksakan untuk menikah, dari namanya saja sudah nggak cocok. Jadi akan mengalami kesialan, bisa pisah mereka, bisa retak rumah tangga mereka karena namanya nggak cocok. Demikian. Ada lagi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya, mengkaitkannya juga dengan apa? Dengan hari. Wah, kalau harinya hari Syura itu nggak boleh nikah. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Sekali lagi, ini termasuk tatayur. Ada lagi ikhwatiddin dikaitkan dengan hewan. Dulu waktu saya masih kecil, di daerah saya masih ada yang namanya burung layang-layang. Kami mengatakan layang-layang, burung macam burung swallow itu, burung walet ya. Tapi bukan walet yang sarangnya mahal itu. Itu biasanya kan dia bergerombol. Jadi kalau sudah burung walet ini bergerombol dan
dia melayang muter di atas sebuah rumah, maka kita katakan tuh bentar lagi ada yang meninggal tuh. Nah, ini termasuk tatoyur. Ada lagi misalnya foto bertiga tuh, foto bertiga. Jangan foto bertiga. Nanti yang tengah meninggal. Saya katakan bukan yang tengah meninggal, semua yang meninggal. Yang foto nggak meninggal. Bahkan orang yang ada sekitarnya juga akan meninggal. Ya. Jadi yang seperti ini banyak ikhwafidin, sehingga ada pantang ini, pantang itu, dan tidak masuk akal sama sekali khurafat seperti ini. Dan itu banyak terjadi di negara kita. Makanya ikhwafidin rahimani Allah wa iyyakum, ya, kita harus hati-hati. Tanpa kita sadari, kita masuk terjerembab dalam tatayyur, dan itu termasuk kesyirikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tiyatu syirkun. Tatayyur itu syirik. Lantas ikhwafidin, apa sikap kita? Karena saking banyaknya tatayyur di sekitar kita, kadang-kadang kita mau ragu, ya. Kita mau berangkat, tiba-tiba ada album foto jatuh, retak, pecah kacanya. Ini tanda nggak baik ini. Pergi nggak ya? Begitu. Saking banyaknya pemahaman dan khurafat seperti itu terkadang berpengaruh juga dalam hati kita. Apa yang harus kita lakukan, ikhwatiddin? Dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah bin Hakam, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minna unasun yatatayyarun, ya Rasulullah, di antara kami ada manusia-manusia, orang-orang yang memang suka melakukan tatayyur. Qala, apa kata beliau? Dzalika syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi. Itu merupakan sesuatu yang ada pada diri kalian, yang kalian rasakan. Jadi bagaimana? Fala yasuddannakum, janganlah itu menghalangi kalian. Artinya abaikan saja, ya, abaikan saja. Maksudnya bagaimana, ikhwatiddin? Misalnya macam tadi kejadian, dia mau berangkat, kemudian ada cecak jatuh misalnya, ya, ada hewan cecak jatuh, nemplok ke kepala dia misalnya. Kemudian emaknya bilang, itu tanda nggak baik itu. Sebaiknya jangan keluar rumah, di rumah aja hari ini. Itu tanda-tanda nggak baik. Demikian. Tapi mungkin terasa dalam diri kita, saya keluar enggak ya? Kalaupun keluar, besok juga bisa saya lakukan, tidak harus hari ini. Gara-gara ada emaknya yang mengatakan ada tanda nggak baik. Jadi bagaimana ikhwatiddin? Fala yasuddannakum. Jangan abaikan saja. Jangan hal itu membuat kalian terhalang dari berbuat sesuatu. Jadi bagaimana? Udah, abaikan saja. Langsung aja keluar, enggak apa-apa. Begitu caranya menghadapi tatayyur ini. Fala yasuddannakum. Ya. Fala yasuddannakum. Janganlah hal itu dapat menghalangi kalian untuk berbuat sesuatu. Ikhwah, sebenarnya kesialan itu gara-gara image kita, opini kita, bukan bendanya itu, ya, bukan bendanya itu. Kita melihat sesuatu, aduh ini tanda nggak baik, kemudian kita nggak baik betul jadinya, ya. Karena apa? Opini kita sudah terbentuk seperti itu. Kita menjadi was-was, jangan betul apa yang kita sangka akan terjadi. Gara-gara apa? Opini yang terbentuk pada kita. Kita telah berprasangka kepada Allah seperti itu, maka tidak dibenarkan. Kalau orang-orang jahiliyah dahulu, ikhwatiddin, mereka sebut ini sebagai dengan nama tatayyur. Tatayyur itu dari kata-kata toir. Toir itu dari burung. Jadi kalau mereka mau melakukan sesuatu, apakah safar atau untuk menyenggalakan sesuatu, mereka datangi pohon yang ada burungnya, dan mereka ganggu ini burung. Kalau burungnya terbangnya ke kanan, maka mereka artikan ini mereka akan lanjutkan rencananya. Tapi kalau mereka lihat burungnya terbangnya ke kiri, maka mereka katakan berarti nggak baik ini, tanda nggak baik. Mereka urungkan niat mereka untuk melakukan aktivitas tersebut. Apakah safar? Nggak jadi safar. Kalau dia mau buat satu acara nggak jadi acara. Kenapa? Karena burung yang kita ganggu itu terbangnya ke kiri. Makanya orang Arab mengatakan hal ini tatayyur, ya. Demikian, ikhwatiddin, rahimani Allahu wa iyyakum.
Berkata Ikrimah, ya, kunna julusan 'inda Ibnu Abbas, famarra ta'irun yasihu. Ketika kami duduk-duduk bersama Ibnu Abbas, tiba-tiba lewatlah seekor burung. Lewatlah seekor burung yasih. Burung ini apa ya? Yasih itu berbunyilah, ya, bersuit burungnya. Faqala rajulun minal qaum, di antara kami ada yang mengatakan khairun, wah ini tanda baik, Jadi di antara orang yang hadir duduk bersama Ibnu Abbas, dia melihat, tanda baik ini. Bayangkan, ternyata sudah ada yang begini-begini pada zaman Ibnu Abbas. Faqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, la khaira wala syarra. Enggak ada baik, enggak ada juga buruk. Artinya baik dan buruk tidak terkait dengan burung ini. Mau dia teriak, mau dia berkutut, mau enggak berkutut, enggak ada hubungan dengan baik dan baik. Demikian. Jadi dalam masalah ini ikhwatiddin, ya, kita tidak boleh menghubung-hubungkan hal seperti itu. Mungkin antum pernah mendengar burung perenjak. Kalau di Jawa Tengah, apabila ada burung perenjak hinggap di atap sebuah rumah, itu menurut mereka ada tanda-tanda di rumah itu akan ada yang meninggal. Tuh, bayangkan nih Khofiddin, burung perenjak, tuh tahu dia mana yang akan didatangi oleh malaikat maut. Ini semua khurafat, tidak dibenarkan dalam Islam. Selanjutnya para pemirsa dimanapun Anda berada, yaitu terkait dengan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raddathu at-tiyarah an hajati faqad asyrak. Barang siapa, nih perhatikan ya, sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengurungkan niatnya gara-gara masalah tatayur itu, faqad asyraka, berarti dia telah berbuat syirik. Jadi seperti misalnya seorang akan melangsungkan mau walimatul urus atau pesta pernikahan, rencananya di bulan Syuro misalnya. Ternyata ada yang mengatakan jangan di bulan Syuro, bulan panas katanya. Biasanya orang yang nikah di bulan Syuro itu rumah tangganya nggak langgeng. Akhirnya nggak jadi nikah di bulan Syuro, diundurkan atau dipercepat menghindari bulan Syuro. Faqad asyraka, orang ini telah berbuat syirik. Hati-hati. Jadi kalau ada seseorang yang mengurungkan niatnya, ya, gara-gara tatayur tadi, faqad asyraka. Qalu fama kaffaratu dzalik. Para sahabat bertanya, terus ya Rasulullah, bagaimana? Apa kafarah dosanya? Penghapus dosanya bagaimana? Qala antaqul, engkau mengatakan Allahumma la khaira illa khairuk, la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali hanya kebaikan darimu, dan tidak ada tatayur kecuali hanya darimu, dan tidak ada Tuhan kecuali, dan tidak ada Tuhan selain engkau. Jadi ikhwatiddin, semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitan dengan tatayur, tidak ada kaitan dengan hari, dengan bulan, tidak ada keberuntungan ataupun kesialan tersebut terkait dengan hewan yang kita pelihara, dengan apapun yang ada di sekitar kita. Demikian. Berikutnya yaitu ilmu nujum. Ikhwah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ittabasa syu'batan minan nujum faqad ittabasa syu'batun minas sihr. Zada mazada." Barang siapa yang mempelajari satu bidang ilmu nujum, berarti dia telah mempelajari satu bidang ilmu sihir. Dan barang siapa menambah bidang berikutnya, 2 bidang ilmu nujum, berarti dia telah menambah ilmu sihirnya. Artinya apa? Hukumnya sama seperti sihir. Ilmu nujum ini. Ilmu nujum an-najmu artinya bintang. Nujum bintang-bintang. Ya. Jadi ilmu perbintangan ini ikhwatiddin, apa semua ilmu perbintangan enggak dibolehkan? Kalau ilmu perbintangan yang
kita maksud ilmu astronomi, ilmu pergerakan benda-benda langit, kita mengamati benda-benda langit, ya kita mengetahui apa saja yang ada di benda langit, matahari, di samping matahari, di orbitnya di selain matahari ada nggak planet-planet yang lain, ada planet Mars, Pluto dan lain-lainnya, ikhwah, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau meyakini bahwasanya bintang-bintang itu dia yang mengatur kejadian yang ada di muka bumi ini, jatuh kepada kesyirikan. Ya, jatuh kepada kesyirikan. Mereka yang meyakini bahwasanya itu bintang-bintang itulah yang mengatur kehidupan manusia yang ada di alam ini, ya, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Ikhwah, yang mengatur kehidupan manusia itu, yang mengatur kehidupan alam itu bukan bintang. Tapi yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan bintang. Atau seorang yang meyakini bahwasanya nasib dia terkait dengan bintang-bintang. Nah, ini yang terkait dengan zodiak. Kalau dia lahirnya bulan ini, maka bintangnya bintang ini. Kalau dilihat bulan, misalnya sekarang ini bulan apa nih? Bulan April. Nah, dia lahir bulan apa? Tengoklah bulan April itu gimana tuh nasibnya. Asmaranya gagal, ekonominya turun. Begitu. Dia yakini itu ikhwatiddin, asyraka, maka nggak dibolehkan. Jadi mereka yang meyakini bintang-bintang seperti Virgo, Leo, Cancer, apalagi dan lain-lain lah, Leo, ya, itu semua bisa jatuh kepada kesyirikan karena dia mengkaitkan nasib dia dengan bintang-bintang tersebut. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu hati-hati ya, hati-hati dengan bintang-bintang itu dan jangan dibaca. Kalau para pemirsa punya majalah yang di situ ada zodiaknya, membahas masalah zodiak, jangan dibaca. Karena saya khawatir, walaupun nggak meyakini, saya khawatir kalau dibaca masuk di situ setannya. Contohnya ini, dia iseng misalnya, dia zodiak, dia punya zodiak. Yang masing-masing kita mungkin punya bintang lah, ada yang Cancer, ada yang Leo, ada yang Virgo dan lain-lainnya. Iseng-iseng lah, gimana nih bintang Anda bulan ini? Dia baca, asmara Anda bagus, bukan betul misalnya. Ekonomi Anda bagus walaupun dalam keadaan wabah, kan betul misalnya. Ikhwatiddin, ketika kita katakan benar, masuklah di situ setannya. Hati-hati, dosa dibaca. Ya, dosa dibaca. Syukur-syukur ketika dibaca nggak benar, ya. Tapi kalau ternyata benar, masuklah setan di situ, ikhwah. Karena setan biasanya masuk dengan cara-cara seperti ini. Jangan dibaca, lewatkan saja. Karena saya khawatir, ya, itu membuka pintu setan masuk ke hati kita. Jadi janganlah lagi, ya, bermain dengan bintang-bintang tersebut. Baik, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Saya kira itu sajalah kajian kita untuk siang hari ini, ya. Jadi bintang-bintang itu tidak ada kaitan sedikit pun dengan nasib dan perjalanan hidup kita. Bintang-bintang itu tidak ada mengatur sedikit pun tentang urusan bumi kita, tentang alam kita, tidak ada. Yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sedikit yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya, silakan layangkan pertanyaan Anda di pesan singkat 0895 6113 27778. Dan ingat, kirimnya melalui WhatsApp, bukan melalui SMS. Ya, kirim melalui WhatsApp, bukan melalui SMS. 0895 6113 27778. Bismillah Ustaz, apa hukumnya meletakkan atau menempelkan surat 1000 dinar di warung atau toko? Mohon penjelasan, jazakallahu khairan. Iya. Ayat 1000 dinar itu masyhur, ya.
Ya, masyhur. Ini biasanya banyak diletakkan di warung-warung makan. Ayat 1000 dinar itu wa may yattaqillah yarzuquhu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu ayat 1000 dinar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri dia jalan keluar permasalahannya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Inilah yang mereka sebut dengan ayat 1000 dinar. Nggak tahu tuh ayat 1000 dinar itu dari mana asalnya. Penamaan 1000 dinar itu nggak tahu. Kalau ayatnya dari surah At-Talaq. Ya, ikhwah. Yang lalu telah kita bahas, bagaimana kalau yang jimat yang kita buat itu terbuat dari tulisan Al-Quran. Ini dia. Sebagaimana telah kita jelaskan yang lalu, bahwasanya ya para ulama berbeda pendapat dengan jimat yang berisinya Al-Quran. Sebagian mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Namun ikhwah, ya, yang rojih tetap tidak dibolehkan. Walaupun ayat yang 1000 dinar itu, penamaan ini juga tidak tahu dari mana usul-usulnya. Rasulullah juga nggak pernah menamakan ayat tersebut ayat 1000 dinar. Saya juga nggak tahu kenapa 1000 dinar, kenapa nggak 1.000.000 dinar. Ya, ini ya, kalau kita bilang pandai-pandaian orang Indonesia. Demikian. Ya. Jadi kalau diletakkan ayat tersebut di ruangan, rumah makan atau kedai, supaya melariskan dagangan, ya, maka ikhwatiddin hukumnya sama seperti hukum jimat. Ya, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dia akan menjadi petunjuk kalau dia itu dibaca dan kita amalkan, bukan sekedar ditempelkan. Ya, bukan sekedar ditempelkan. Jadi ikhwah, sebaiknya jangan digunakan, jangan diyakini itu sebagai jimat, penglaris. Ada satu hal ikhwatiddin, mumpung ingat nggak? Allahu alam ya, kalau di daerah lain, kalau daerah Medan itu ada biasanya kalau toko baru buka, kemudian dia laku pertama, uang hasil lakunya itu biasanya dikipas-kipaskan di barang-barang dagangannya. Itu dia. Bismillah, bismillah, begitu, kipas-kipaskan. Ikhwah, ada yang meyakini dikipas-kipaskan gini maksudnya apa? Supaya dagangannya hari itu laris. Jadi bagaimana? Apakah ini termasuk tatayur? Ya, termasuk tatayur. Ya, termasuk tatayur. Jadi bagaimana? Gak boleh. Begitu kita dapat buka dasar, yang bahasa kita kan buka dasar, orang Medan bilang. Laku pertama dikatakan buka dasar. Ketika buka dasar kita katakan alhamdulillah ya Allah, semoga hari ini dagangan saya laris. Jadi bukan dikipas-kipaskan begitu. Kenapa harus dikipas-kipaskan? Ya, jadi saya menganjurkan jangan lakukan hal itu. Tetapi doalah kepada Allah, ya, ucapkan alhamdulillah ketika buka dasar. Kemudian doa kepada Allah semoga dagangannya laris hari itu, karena Allah lah yang melariskan dagangan kita. Kemarin telah saya singgung juga terkait dengan masalah foto seorang kakek tua yang ada di rumah makan, biasanya rumah makan orang Padang. Kakek tua sudah tua lah, pakai peci, kemudian pecinya agak miring. Nah, itu diyakini sebagian orang Minang dapat melariskan dagangan. Dan dia spesial, kalau saya tidak silap, spesial untuk melariskan dagangan rumah makan. Kalau jualan jual kain nggak pernah saya lihat. Yang ada rumah makan. Demikian. Ikhwah, yang meyakini foto kakek itu jika dipajangkan dapat melariskan dagangan, jatuh kepada kesyirikan, nggak dibenarkan. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah panjang sekali. Saya pilih yang pendek-pendek ya pertanyaannya.
Ustadz, bagaimana hukum ruqyah yang meruqyah wanita dengan memakai sarung tangan bermaksud tidak akan bersentuhan dengan wanita tersebut? Bagaimana hukum peruqyah yang meruqyah wanita dengan memakai sarung tangan untuk bermaksud agar tidak yang bersentuhan dengan wanita tersebut? Ya, kalau yang wanita kemudian yang di ruqyahnya itu adalah wanita juga, nggak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Tetapi kalau yang meruqyah perempuan, orang yang diobati yang diruqyah laki-laki, saya mengkhawatirkan hal ini, ya. Karena yang namanya orang kemasukan jin itu bisa saja terjadi hal-hal yang nggak bisa diinginkan. Biasanya tersentuh dia atau terpegang dia atau tertekik dia misalnya, ya. Maka saya nggak sarankan seorang wanita meruqyah seorang laki-laki. Nggak sarankan. Cari yang laki-laki, yang laki-laki meruqyah perempuan. Yang laki-laki meruqyah laki-laki, yang perempuan meruqyah perempuan. Untuk sebagai tindakan preventif, ya, satu zara'i, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian juga seorang laki-laki, ya, hindarilah meruqyah kaum perempuan. Karena bisa saja begitu dia ruqyah kesurupan, dibukanya jilbabnya gimana? Ya, dibukanya bajunya gimana? Ya. Jadi yang perempuan ruqyahlah perempuan dan laki-laki meruqyah laki-laki. Namun satu hal yang perlu saya ingatkan. Ikhwah, ruqyah itu bukan hak prerogatif seseorang. Bukan juga hak ustadz, bukan kiai. Semua kaum muslimin bisa meruqyah dirinya sendiri selama dia bisa baca Quran. Itu dia. Ya, karena ini syariat. Semua orang bisa meruqyah. Jadi kalau Anda bisa baca Quran, Anda bacakan Al-Quran, ruqyah diri Anda. Tidak harus minta ruqyah ke orang lain, ya, tidak harus minta ruqyah ke orang lain. Dan ingat, Rasulullah pernah bersabda bahwasanya nanti di hari kiamat ada 70.000 orang yang masuk dalam surga, ke surga bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Apa di antaranya karakter mereka? La yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak yastarqun, minta ruqyah. Ya, tidak minta ruqyah. Sebenarnya minta ruqyah nggak ada masalah, tapi untuk orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dia nggak minta ruqyah. Maka ruqyahlah diri Anda sendiri. Selama Anda bisa baca Quran, ruqyahlah diri Anda sendiri. Kalaupun ternyata Anda tidak bisa meruqyah, mintalah orang terdekat, suami, anak, sana semua orang, insya Allah bisa meruqyah selama dia bisa baca Quran dan niatkan untuk ruqyah. Ya. Jadi itu bukan milik seseorang. Apa hukumnya perakiraan cuaca? Insya Allah. Ikhwah, perakiraan cuaca berarti memprediksi hari ini jam sekian akan hujan, misalnya. Di Medan, daerah El Petia akan hujan. Daerah Bohorok akan panas, misalnya. Ini bagaimana ikhwah? Perakiraan cuaca. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Luqman ayat 34, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah itu Allah mengatakan ilmu sa'ah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ilmu sa'ah. Wa yunazzilul ghaits, dan Allah tahu, Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan besok, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan, di mana dia akan meninggal. Jadi ada 5 hal. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits. Allah mengetahui hari kiamat, Allah yang menurunkan hujan. Kemudian mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Seorang nggak tahu kapan apa yang akan dia lakukan besok, dan nggak tahu di mana dia meninggal. Ada 5 hal. Baik, di sini disebutkan wa yunazzilul ghaits, Allah menurunkan hujan. Bagaimana dengan, berarti kan ilmu turun hujan ini merupakan ilmu Allah.
Hanya Allah yang tahu. Bagaimana dengan perakiraan cuaca? Ikhwah, perhatikan. Perakiraan cuaca ini biasanya memakai ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Mereka memperkirakan cuaca ini melihat kebiasaan bumi, seperti ilmu meteorologi. Meteorologi itu bukan ilmu meteor ya. Meteorologi itu ilmu gerakan-gerakan bumi. Ya, ilmu gerakan-gerakan bumi. Kemudian klimatologi itu ilmu yang terkait dengan iklim. Ya, iklim. Jadi dengan ilmu ini mereka mengetahui kebiasaan iklim. Biasanya kalau angin ini datang akan hujan seperti ini, begitu. Jadi bukan ramalan. Itu merupakan perakiraan, perhitungan yang kemungkinan akan terjadi hujan di sini. Sama seperti ikhwah. Ketika kita melihat mendung, kita katakan bisa sepertinya mau hujan loh ini. Apakah kita dikatakan peramal yang diharamkan dalam Islam? Enggak. Karena apa? Ada tanda-tandanya. Tanda-tanda turun hujan itu diawali dengan mendung. Walaupun tak selamanya mendung itu akan turun hujan. Ada yang mendung, tapi ternyata tak turun hujan. Jadi inilah yang mereka pelajari. Makanya perakiraan cuaca itu tidak termasuk dalam ramalan. Ya, tidak termasuk ramalan karena mereka memperkirakan cuaca yang akan terjadi, iklim yang akan terjadi di suatu tempat. Itu pun mereka nggak memastikan ya, hanya melihat kebiasaan iklim, memperhatikan iklim yang ada terjadi di daerah tersebut. Seperti COVID-19. Kalau untuk Sumatera Utara ada yang disebut dengan angin bahoro. Angin bahoro itu angin dari Bukit Barisan. Itu kalau sudah turun dengan kecepatan tinggi, biasanya menimbulkan panas. Biasanya kalau orang-orang Medan, orang-orang sekitar Deli Serdang, itu kalau sudah datang angin bahoro, mereka mengatakan ini biasanya akan terjadi perubahan cuaca. Biasanya akan terjadi perubahan cuaca. Yang tadinya musim hujan akan menjadi musim panas. Itu biasanya demikian. Ini melihat kebiasaan, ya, melihat kebiasaan iklim yang terjadi di satu tempat. Inilah yang dikatakan perakiraan cuaca. Jadi tidak termasuk yang namanya syirik. Allahu a'lam bis-shawab. Panjang. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Sekarang ini saya masih bingung ingin melanjutkan sekolah atau pondok. Jika saran dari orang tua, lebih baik melanjutkan sekolah agar bisa mendapatkan ijazah, sedangkan pendapat orang lain mending mondok agar punya ilmu agama yang baik. Tapi saya bingung Ustaz, kalau saya hanya mondok saja dan tidak sekolah, nanti saya tidak punya ijazah dan sulit untuk ingin melakukan cita-cita saya sebagai bidan. Nah, untuk itu kita harus mengutamakan yang mana Ustaz? Ilmu agama atau ilmu dunia? Ini yang bertanya seorang akhwat sepertinya ya. Jadi seorang akhwat anti ya ingin mondok, tapi kalau mondok nanti gak ada ijazah. Kalau masuk ke sekolah umum nanti nggak tahu ilmu agama. Bagaimana cara keluarnya? Mondok dan dapatkan ijazah. Jadi bisa sekali dua. Jadi anti pergi ke pondok, kemudian ikuti paket. Sekarang ini COVID-19, paket sudah setara dengan yang tidak ijazah nggak paket. Jadi kalau dia mau mondok tingkat aliyah misalnya, udah sementara di pondok tersebut tidak menyediakan ijazah, maka dia ikuti paket. Paket apa? Paket C ya. Paket C. Nah, paket C demikian. Jadi dengan demikian, kalau sekolah umumnya hanya untuk dapat ijazah, udah ikut saja paket C. Demikian. Jadi dua-dua dapat, bisa mondok dan bisa dapat ijazah. Demikian. Jam berapa? Udah tuh. Akbar, panjang sekali.
Ustadz, bagaimana kalau kita bekerja di luar rumah dan bertemu dengan banyak orang, namun ketika beribadah tidak berani ke masjid dan mengamalkan himbauan pemerintah, apakah tindakan itu sudah benar? Ya, kalau Anda khawatir di tempat Anda akan tertular atau Anda menularkan ke orang lain, maka jangan. Ya, jangan. Anda lakukan social distance. Anda di rumah saja atau jaga jarak. Demikian. Ya, kalau Anda khawatir tentang hal itu. Oleh karena itu, ya, kalau ternyata Anda tak mengkhawatirkannya, misalnya, ya, Anda lakukan tindakan-tindakan preventif. Misalnya, memakai masker misalnya. Karena memakai masker ketika sholat juga tidak mengapa, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertanyaan-pertanyaan yang kajian-kajian yang lalu. Demikian. Jadi tidak apa-apa. Ya, kalau antum itu khawatir dengan diri antum. Baik, mungkin khawatir jangan-jangan antum yang membawakan virus atau antum yang terserang virus. Kalau antum khawatir, jangan, ya, sholatlah di rumah saja. Demikian ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan, dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.